Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang pengembangan kurikulum PAUD model Tyler. Pada kesempatan ini akan ada dua presentasi. Yang pertama presentasi dari kelompok 1 kelas PAUD A ya. Dan yang kedua presentasi kelompok 1 dari kelas PAUD B. Untuk itu silahkan disimak baik-baik, diperhatikan penjelasan presentasi dari teman-teman. Kemudian dari dua presentasi ini silahkan nanti dicari ya kelebihan, kekurangan, dan semoga bisa memberikan ya pemahaman tentang bagaimana model pengembangan kurikulum dari Tyler ini. Sebelum kita mulai presentasi dari kelompok 1, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut presentasi dari kelompok 1. Selamat menyimak dan harap diperhatikan baik-baik. Model pengembangan kurikulum Ralph Tyler. Nah, di sini menurut Ralph Tyler yaitu tugas pertama dalam pengembangan kurikulum adalah mendefinisikan tujuan dengan mempertimbangkan studi tentang peserta didik, kehidupan kontemporer, dan saran dari spesialis materi pelajaran. Nah, di sini ada 4 tujuan menurut Ralph Tyler. Yang pertama yaitu objektif, yaitu tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, selecting learning experience, yaitu menentukan pengalaman belajar yang akan dipergunakan guna mencapai tujuan yang dimaksud atau yang ditujukan. Yang ketiga yaitu organizing learning experience, yaitu mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Dan yang terakhir yaitu evaluation, yaitu mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Selanjutnya adalah penilaian pendidikan menurut Tyler untuk menentukan sejauh mana tujuan program atau kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama menentukan tujuan umum, yang kedua menggolongkan tujuan, yang ketiga mendefinisikan tujuan dalam konteks istilah perilaku, yang keempat menentukan situasi di mana pencapaian tujuan dapat ditunjukkan, yang kelima mengembangkan teknik pengukuran, yang keenam mengumpulkan data kinerja, yang ketujuh membandingkan data kinerja dengan perilaku yang menggambarkan tujuan. Menurut Tyler mendeskripsikan 6 tujuan dari sekolah, yaitu menguasai informasi, mengembangkan kebiasaan kerja dan keterampilan belajar, mengembangkan cara berpikir yang efektif, menginteralisasikan sikap, minat, apresiasi, dan kepekaan sosial, menjaga kesehatan fisik, dan mengembangkan filsafat hidup. Atau semakin lama kita belajar, semakin kita bisa meningkatkan filosofis hidup dan tidak tahu menjadi mengetahui. C. Analisis model Tyler. Model ini hanya mengukur aspek tujuan. Dengan kata lain, apakah tujuan objek evaluasi yang ditetapkan secara formal dalam blueprint tercapai atau tidak. Model ini tidak akan mengukur apa yang terjadi di luar tujuan formal program tersebut. Contoh penerapan model ini yakni tujuan program pengentasan 1000 orang yang buta huruf Al-Quran
Evaluasi hanya mengukur pada akhir program apakah tujuan tersebut tercapai. Evaluasi tidak mengukur efek sampingnya positif atau negatif dari program tersebut. Contoh lain penerapan model ini yakni evaluasi ujian nasional yang bertujuan untuk mengukur apakah rata-rata nilai hasil belajar siswa secara kumulatif siswa mencapai 75. Evaluasi itu tidak akan mengukur apakah siswa yang tidak lulus mengalami stres dan lain sebagainya. Selanjutnya D. Implikasi model pengembangan Taylor dalam pembelajaran PAUD. Model kurikulum Taylor meletakkan konsep dasar terhadap tujuan pengalaman belajar, mengorientasi pengalaman belajar yang akan diberikan, dan bagaimana mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai. Beberapa tujuan kurikulum mesti dirumuskan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan ini menjadi landasan bagi setiap lembaga pendidikan. Yang kedua, ada kesesuaian antara tujuan kurikulum dan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja untuk tenaga-tenaga yang dipersiapkan. Selanjutnya, kesesuaian tujuan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Selanjutnya, kesesuaian tujuan dengan sistem nilai dan aspirasi yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, implikasi. Tujuan pembelajaran PAUD mesti dirumuskan terlebih dahulu dengan baik supaya selaras dengan tujuan diciptakannya manusia, sehingga saat evaluasi dilakukan ada patokan yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Sementara itu, keberhasilan evaluasi pembelajaran PAUD tidak hanya dilihat saat evaluasi di akhir pembelajaran, tanpa memperhatikan proses pendidikan yang dilakukan. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum Taylor perlu dikolaborasikan dengan kurikulum lain supaya selaras dengan bidang PAUD. Dengan demikian, untuk mencapai pendidikan memerlukan kurikulum pendidikan yang baik. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum pendidikan Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai asas kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul pengembangan kurikulum PAUD model Taylor. Kami yang beranggotakan 1. Andi Santoso, 2. Afrita Yolanda Kornikasari, dan 3. Devi Arya Fitri Murjanto Putri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum adalah proses memuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Di bawah ini dijelaskan beberapa model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum model Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Dan ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan keempat, berhubungan dengan evaluasi. Slide selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Dalam penyusunan suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah utama yang harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan. Semuanya bermuara kepada tujuan, dari mana dan bagaimana kita menentukan tujuan pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum apa yang dianut. Bagi pengembangan kurikulum subjek akademis, maka penguasaan berbagai konsep dan teori seperti yang tergambar dalam
disiplin ilmu merupakan sumber tujuan utama. Menurut Taylor, ada 3 bentuk sumber yang dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pendidikan, yaitu individu atau anak sebagai siswa, kehidupan kontemporer, dan pertimbangan ahli bidang studi. Menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktivitas guru dalam memberikan pelajaran. Ada beberapa prinsip dalam menentukan pengalaman belajar siswa. Yang pertama adalah pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, setiap pengalaman siswa harus memuaskan siswa. Yang ketiga, setiap perancangan pengalaman siswa belajar sebaiknya melibatkan siswa. Yang keempat, mungkin dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeda. Mengorganisasi pengalaman belajar. Ada 2 jenis pengorganisasian pengalaman belajar. Pertama, pengorganisasian secara vertikal dan kedua secara horizontal. Pengorganisasian secara vertikal apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama, dalam tingkat yang berbeda. Sedangkan pengorganisasian secara horizontal jika kita menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang geografi dan sejarah dalam tingkat yang sama. Ada 3 kriteria menurut Taylor pada tahun 1950. Dalam mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu kesinambungan, urutan isi, dan integrasi. Pertama, prinsip kesinambungan berhubungan dengan hubungan vertikal. Artinya bahwa pengalaman belajar yang diberikan harus memiliki kesinambungan dan diperlukan untuk pengembangan pengalaman belajar selanjutnya. Yang kedua, prinsip urutan isi. Sebenarnya, erat hubungannya dengan kontinuitas. Perbedaannya terletak pada tingkat kesulitan dan keluasan bahasan. Artinya, setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Pengalaman belajar yang diberikan di kelas 5 harus berbeda dengan pengalaman pada tingkat selanjutnya. Yang terakhir adalah prinsip kontinuitas, bahwa menghendaki bahwa sesuatu pengalaman yang diberikan kepada siswa harus memiliki fungsi dan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain. Evaluasi. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan sehubungan dengan evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari 1 alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Ada 2 fungsi evaluasi. Pertama, evaluasi digunakan untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik. Dengan kata lain, bagaimana tingkat pencapaian tujuan atau tingkat penguasaan isi kurikulum oleh setiap siswa. Fungsi ini dinamakan sebagai fungsi sumatif. Kedua, untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Dengan kata lain, apakah program yang disusun telah dianggap sempurna atau perlu perbaikan. Fungsi ini kemudian dinamakan fungsi formatif. Studi Rappaport-Taylor 1994 adalah seorang pendidik Amerika yang bekerja di bidang penilaian dan evaluasi. Dia menjabat atau menyarankan sejumlah badan yang menetapkan pedoman untuk pengeluaran dana federal dan mempengaruhi kebijakan yang mendasari Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1965. Taylor memimpin komite yang mengembangkan penilaian nasional kemajuan pendidikan. Dia telah disebut oleh beberapa orang sebagai Bapak Evaluasi dan Penilaian Pendidikan. Taylor mengepalai staf evaluasi studi 8 tahun, sebuah program nasional yang melibatkan 30 sekolah menengah dan 300 perguruan tinggi dan universitas yang membahas kesempitan dan kekakuan dalam kurikulum sekolah menengah.
Dia pertama kali menjadi terkenal pada tahun 1938 ketika dia membujuk oleh Robert Maynard Hutchins dari Ohio State University ke University of Chicago untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Pada tahun 1953, Taylor menjadi direktur pertama pusat studi lanjutan dalam ilmu perilaku di Universitas Stanford, posisi yang dipegangnya hingga pensiun pada tahun 1967. Taylor menyarankan Presiden Truman untuk mereformasi kurikulum di Akademi Layanan pada tahun 1952 dan di bawah Eisenhower memimpin konferensi presiden tentang anak dan pemuda. Administrasi Johnson menggunakan saran Taylor untuk membentuk banyak tagihan dan program pendidikannya. Taylor diangkat sebagai direktur pendiri Center for Advanced Study in the Behavioral Science pada tahun 1954 dan memegang posisi itu hingga tahun 1967. Pusat tersebut di awalnya dibayangkan sebagai proyek 5 tahun, tetapi kemudian menjadi lembaga independen yang berkelanjutan. Pada akhirnya akan mengklaim telah mendukung lebih dari 2.000 ilmuwan dan cendekiawan terkemuka. Sebagai anggota Dewan Pengurus, Taylor dikreditkan dengan memainkan peran penting dalam menentukan karakter pusat sebagai jenis lembaga pendidikan baru. Pada tahun 1964, Carnegie Corporation meminta Taylor untuk memimpin komite yang pada akhirnya akan mengembangkan penilaian nasional kemajuan pendidikan. Pada tahun 1969, sebelum waktu ini, Taylor menulis tidak ada data yang komprehensif dan dapat diandalkan tentang pencapaian pendidikan muda kita. Orang yang tersedia, Ralph Taylor juga berkontribusi pada lembaga pendidikan seperti National Science Board, Research and Development Panel of the U.S. Office of Education, National Advisory Council on Disadvantaged Children, the Social Science Research Foundation, the Armed Forces Institute, dan American Association for Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Ralph Taylor juga menjabat Association for Supervision and Curriculum Development ASCD dan membantu menerbitkan keputusan dasar kurikulum pada tahun 1983. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.